Shalom jemaat Tuhan, shalom. Puji Tuhan kita boleh bangun pada pagi hari yang indah ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi nafas oleh Tuhan untuk kita menjalani hari ini. Pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menguatkan kita di tengah situasi yang sulit ini. Ya, kita boleh tetap tenang, kita boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari saudara, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati, kita mau pejamkan mata kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sepanjang hari-hari ini kita masih diberi kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu berada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Satu hal berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mau katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat saja yang katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Katakan dengan sungguh, daripada 1000 hari di tempat lain.
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita mau menyembah Tuhan. Oh Tuhan, menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat segalanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Raja. Naikkan pujian-Mu, Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia yang memelihara-Mu. Oh Tuhan, naikkan pujian-Mu, naikkan sembah ucapan syukur-Mu buat Allah yang hidup, yang melindungi, menyertai jalan hidup-Mu, yang beri Kau nafas sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kita mau angkat pujian kita. Engkau layak. disembah, dipuji, segala hormat
yang tertinggi, hanya layak bagimu Maha Suci. Katakan bersama-sama, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Mas. Katakan sekali lagi, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Mas. Sekali katakan, Engkau layak, Engkau layak. Katakan, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Yang tertinggi Tuhan hanya layak bagimu Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Hanya layak bagimu Maha Suci. Hanya layak bagimu Maha Suci. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami sebentar ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami yakin dan percaya kuasa Roh Kuduslah yang sanggup mengurapi kami, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, maka hati kami, jiwa kami, roh kami dibangkitkan semangatnya. Hari ini Tuhan, izinkan hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran-Mu, sehingga urapilah dengan urapan-Mu yang baru, sehingga urapan kuasa Roh Kudus yang boleh mengurapi hamba-Mu, sehingga mulut lidah bibir hamba-Mu diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dan yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Urapi juga seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka boleh mendapatkan hal-hal yang baik dari kebenaran firman Tuhan ini, yang menegur mereka, menyemangati mereka, bahkan mereka hidupnya dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu tanggal 27 September, dan hari ini kita kembali mengadakan ibadah online setelah pengumuman PSBB di DKI Jakarta. Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh kita semua bersuka cita, senang kembali dengan umat Tuhan yang terkasih, sehingga hari ini Tuhan memakai kita semua, Tuhan masih memimpin kita untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan lewat kebenarannya. Dan hari ini kita akan ambil satu judul khotbah, lemah namun dimampukan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka 2 Korintus pasal ke-12 ayat 1 sampai 10, dan kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Aku harus bermegah
sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat yang kedua, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat yang kelima, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ayat yang ketujuh, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang terakhir dan ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kita perhatikan Paulus menuju titik terakhirnya. Paulus ini adalah surat-surat terakhirnya kepada jemaat di Korintus. Bagaimana dia menceritakan segala sesuatu kepada Korintus, dan ini adalah menjadi titik penting dalam keimanan kita. Konteks ini menjawab pandangan-pandangan yang miring tentang pelayanan Paulus di jemaat Korintus. Paulus dianggap tidak baik, Paulus dianggap tidak benar di dalam pelayanannya, yaitu menyimpang. Sehingga kelihatannya dia menjadi salah. Dan oleh karena itu Paulus katakan seperti demikian, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Jadi menurut Paulus ini enggak penting. Tentang apa yang terjadi seperti kesaksian-kesaksian Paulus ditolong oleh Tuhan, Paulus dipulihkan oleh Tuhan, Paulus dipanggil oleh Tuhan, itu bukan merupakan sesuatu hal yang penting buat Paulus. Hal yang penting adalah firman. Firman adalah firman, dan lepas dari apa yang terjadi kepadamu, dan lepas daripada kesaksianmu, bukan karena cerita kesaksian dan akhirnya cocok dengan kebenaran. Dan kebenaran itu akan mengubahkan, bukan seperti itu. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Kesaksian tidak menjadi penting, karena kesaksian itu hanya tambahan untuk menguatkan iman dan percaya kita, tetapi bukan yang membangun iman kita. Sementara gereja masa kini lebih suka memperhatikan cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, kisah-kisah yang menjadi sensasi bagi orang yang ingin menikmatinya. Orang ingin mengalaminya dengan sensasi cerita yang seperti demikian. Padahal seharusnya gereja itu menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan. Gereja menceritakan tentang salib Kristus, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Dan seharusnya cerita tentang keselamatan yang menjadi prioritas, surga yang juga menjadi prioritas di dalam pengembalaan gereja. Tetapi gereja saat ini lebih senang untuk dapat menceritakan tentang sensasi-sensasi. Oleh karena itu Paulus mengatakan seperti demikian, itu bukan hal yang tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya. Dan ini akan menjadi
pergumulan gereja yang serius. Saudara, kita lihat sekali lagi, aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Dia menjawab ini, mengkritik supaya kau tahu, supaya kita tahu. Ada hal-hal yang luar biasa. Memang Paulus berdarah-darah untuk Tuhan. Tetapi bukan itu yang Paulus inginkan. Dan akhirnya Paulus menceritakan tentang surga. Dia bicara tentang surga. Untuk sensasi, untuk bicara tentang surga, untuk bicara tentang kesaksian dia. Dia punya banyak cerita. Dia punya banyak cerita tentang surga. Dia punya banyak cerita tentang kesaksiannya berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi itu tidak pernah ditonjolkan, tidak pernah masuk di dalam cerita-ceritanya. Paulus akhirnya berbicara tentang surga. Dan surga ini pun kalau kita lihat dan kita perhatikan, dia mengatakan bahwa dia melihat ada seorang Kristen. Ayat 2 kita teruskan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga. Yang jadi pertanyaan menarik adalah siapa orang itu? Mengapa Paulus bisa melihat orang yang terangkat ke surga? Dan mengapa Paulus menceritakan orang lain? Mengapa Paulus menceritakan kesaksian orang lain? Apakah ini benar? Ternyata rupa-rupanya bukan ini. Inilah pengalaman Paulus sendiri. Walaupun dia cerita, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Itu dia bercerita tentang dirinya sendiri. Bahwa dia bertemu dengan Tuhan, dia dibawa ke surga bertemu dengan Tuhan. Dan dia melihat ada kemuliaan. Tapi cerita ini saudara tidak perlu dan tidak boleh diceritakan secara umum. Kenapa? Karena hal ini akan menjadikan sensasi-sensasi seperti zaman sekarang. Ada pendeta yang seringkali berbicara turun naik surga. Ada pendeta yang seringkali berbicara baru dari neraka. Itu sebenarnya hanya omong kosong karena itu tidak benar terjadi. Paulus bahkan mengatakan dia tidak pernah tahu apakah aku ada di dalam tubuh, apakah aku ada di luar tubuh. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Tiba-tiba dia sampai ke hadapan Allah Bapa di surga. Dia tidak tahu bagaimana jalan ke surga. Beda dengan sensasi pendeta hari-hari ini yang bilang turun naik surga. Kapanpun dia mau, dia bisa melihat neraka. Seperti time tunnel, luar biasa saudara. Nah kalau kita mau jujur sejujur-jujurnya, inilah yang kita ingin beritahukan bahwa cerita sensasi ini gak ada faedahnya. Apa arti cerita ini semua? Sorga juga bukan bertingkat. Tingkat 3 atau sorga dikatakan di sini dikatakan bahwa diangkat ke tingkat yang ketiga itu bukan menyatakan tingkat. Ada level 1, level 2, level 3. No. Tetapi itu mengatakan bahwa Tuhan bertempat di sana. Itu hanya simbolik saja. Dan surga ini bukan berarti sesuatu hal yang harus disensasikan di dunia ini. No, bukan. Makanya Paulus dikatakan jangan sampai itu diucapkan oleh manusia. Tidak boleh diucapkan hal-hal seperti itu oleh manusia. Ada kata-kata Tuhan bahwa pertemuan Paulus dengan Tuhan Allah atau dengan Allah itu ada sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan lagi berpikir, wah Paulus rohnya keluar, dia bisa melihat rohnya sendiri. Itu bukan kata-kata yang menarik, itu bukan kata-kata yang sensasi. Namun yang menjadi menarik dan inti cerita dari Paulus ini adalah di dalam kelemahan maka ada kekuatan Tuhan yang selalu baru. Saudara, coba kita lihat lagi ayat yang keempat. Tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jelas saudara? Ayat yang kelima. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Maksudnya Paulus begini, ketika Paulus ada di surga, aku hendak bermegah. Aku tidak hendak bermegah ketika aku ada di surga. Karena dia bilang ketika aku ada di sana, tetapi aku hendak bermegah.
karena kelemahan-kelemahanku. Bukan karena kehebatan. Bukan karena dia duduk bersandingan dengan Bapa di surga. Dia hendak bermegah, dia hendak sombong. Dia hendak menyatakan bahwa God, aku dekat dengan engkau. Sehingga jemaat menganggap dia seorang yang kultus, seorang yang kudus, seorang yang luar biasa. Ingin disembah, ingin dimuji, ingin dimuliakan. No, bukan itu. Paulus menginginkan itu adalah isu-isu biasa. Itu adalah sesuatu berita sensasi. Yang memang sesungguhnya Paulus mengalami, tetapi tidak boleh dibuat menjadi sesuatu yang very sensasi. No, bukan itu maksudnya. Saudara yang terkasih, barang siapa yang sadar akan kelemahannya, berarti dia tahu bahwa dirinya itu nothing. We are nothing. Kita tidak ada apa-apanya. But God is everything. Tuhanlah segala-galanya. Jadi Paulus tidak mau dia terjebak dengan isu-isu murahan yang hari-hari ini gereja cenderung ke arah demikian. Bahaya sekali saudara. Ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Saudara lihat, kalau Paulus hendak bermegah, dia bukan orang bodoh lagi yang hendak bermegah untuk dunia. Yang hendak bermegah dirinya hebat di hadapan manusia. Karena aku mengatakan kebenaran. Saudara, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Apa maksudnya saudara? Jangan bilang Paulus sombong, jangan bilang Paulus bodoh. Paulus tidak pernah sombong dan tidak pernah bodoh. Kalau orang gak suka sama kita, saya ingin katakan sehebat apapun, sebaik apapun, dia tetap katakan kita jelek, dia tetap katakan kita tidak baik. Tapi kalau orang sudah suka sama kita, khotbah kita jelek kah, kita tidak benar di hadapan Tuhan kah, kita tetap dianggap hebat, dianggap baik, dianggap benar. Saudara yang terkasih, inilah yang Paulus alami. Tetapi satu hal, Paulus ingin membuat sesuatu yang dahsyat di hadapan Allah dan sekelilingnya. Dia tidak ingin mendowngrade hubungan Paulus dengan Tuhan. Ada amin? Dia tidak mau mendowngrade hubungan dia dengan Tuhan. Bahaya sekali saudara. Dia tidak ingin hubungan dengan Tuhan yang begitu kultus, yang begitu pribadi, diumbar, disebar ke setiap orang menjadi sensasi, murahan. Seperti pendeta-pendeta zaman sekarang. Dia tidak mau itu terjadi. Dan inilah yang membuat kualitas kekristenannya menjadi kualitas kekristenan yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita berpikir, seringkali banyak pendeta yang mengatakan, kalau aku hebat, ya pengikutku banyak, viewerku banyak, aku punya member banyak di dalam YouTube, atau engkau punya member yang luar biasa. Apakah itu benar? Belum tentu saudara. Kenapa itu belum tentu? Karena belum tentu kita selalu berpikir yang hebat, pendeta yang hebat khotbahnya, pendeta yang banyak pengikutnya. Yesus saat-saat terakhir pun dia tidak punya pengikut. Ketika dia punya banyak 5 roti 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Dia disanjung banyak pengikutnya. Tetapi ketika dia bilang, wah aku akan mati, engkau akan tersiksa. Murid-muridnya kabur saudara semua. Semua jemaat-jemaat yang sudah dia kumpulkan begitu banyak pun kabur. Lihat, Yesus pun tidak punya pengikut yang banyak. Jadi jangan sombong para pendeta kalau engkau punya pengikut yang banyak. Belum tentu engkau benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berpikir seperti demikian, maka kita punya pemikiran yang salah. Saudara yang terkasih, orang yang mau datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, itu bukan karena 5 roti 2 ikan. Bukan karena hal-hal yang duniawi. Tapi orang yang datang murni di hadapan Tuhan. Karena dia ingin benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Bukan uang, bukan harapan yang dia tonjolkan. Saudara yang terkasih. Pertemuan dengan Tuhan itu bukan untuk disensasikan. Pertemuan dengan Tuhan itu bukan untuk membuat sensasi-sensasi murahan. Tapi pertemuan dengan Tuhan itu akan membuat kita
bertobat secara murni. Ada amin? Bertobat secara murni. Bukan pertemuan dengan Tuhan orang sakit disembuhkan, orang miskin menjadi kaya. No. Kalau kita mau kaya, pelihara tuyul saja. Pelihara jin, engkau akan kaya. Sakit langsung disembuhkan. Sai Baba, ya kan? Bisa langsung nyembuhin orang sakit. Cimande, tangan patah. Bisa langsung tangannya menjadi lempeng, enggak patah. Gampang. Bayangkan saudara, Paulus difitnah. Masa rasul miskin, masa rasul masuk penjara? Dan inilah yang benar-benar seorang hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita selalu dengar khotbah, itu seringkali ingin yang enak-enak. Ingin semuanya hidup berkelimpahan. Sakit disembuhkan, miskin menjadi kaya. Hidup kita senantiasa diberkati. Semakin dekat sama Tuhan, semakin hidup kita diberkati. No. Saudara, itu adalah suatu konsep yang salah. Ayat yang ke-7, nanti kita ingin bedah ini. Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh, lihat. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, semakin dekat dengan Tuhan, Paulus bukan dia menjadi kaya, Paulus bukan menjadi hebat, Paulus bukan menjadi petang-peteng seperti pendeta zaman sekarang, tapi dia diberi duri dalam daging. Paulus menjadi kaya, Paulus menjadi dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara baca kisah Paulus, dia semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjadi Superman. Seringkali pendeta-pendeta teologi kemakmuran yang mengatakan bahwa dia menjadi Superman, seorang gak pernah sakit, semuanya serba enak, hidup serba luar biasa. Tapi zaman sekarang saudara lihat, ketika COVID mewabah, saya mau tanya, siapa yang bisa kebal dari COVID? Banyak pendeta-pendeta gugur satu persatu. Mana ada sekarang pendeta yang berani untuk memproklamirkan lagi kesembuhan ilahi. Coba aja testing, KKR kesembuhan ilahi. 1.000 orang semuanya pasien COVID di Wisma Atlet. Siapa yang berani ke sana? Siapa yang berani sentuh? Siapa yang berani mendoakan? Siapa yang berani? Saudara, orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya cinta dan penuh bergaul dengan Tuhan. Bukan karena berkat, bukan karena kesembuhan, bukan karena kekayaan. Tetapi bagaimana mereka bisa menikmati pergumulan dengan Tuhan, menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Itulah kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita belajar menikmati penderitaan. Bagaimana kita belajar menikmati pergumulan hidup. Bagaimana kita bisa belajar ketika kita disakiti. Bagaimana kita bisa belajar ketika kita difitnah orang-orang. Bagaimana ketika kita bisa belajar ketika kita dikhianati oleh teman dekat kita, oleh istri, oleh suami, oleh orang-orang dekat kita. Itulah perjalanan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang tidak Dia mau. Kalau Dia mencintai kita, pasti kita akan dihajar, pasti kita akan dibentuk seturut dengan kehendak Dia. Khotbah orang-orang pendeta yang lain itu yang ngaco seperti ini. Tuhan gak pernah memberikan penyakit, Tuhan gak pernah mengizinkan lewat sakit penyakit ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah khotbah-khotbah yang gak bisa dipertanggungjawabkan saudara. Karena waktu kejadian Ayub, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai. Tuhan izinkan iblis untuk mengocoh Paulus sendiri saudara. Saudara yang terkasih, banyak yang mengatakan Paulus punya penyakit yang berat. Banyak yang mengatakan Paulus hidupnya sengsara terus karena banyak pergumulan hidup. Banyak yang mengatakan Paulus itu sakitnya sudah tidak tertolong lagi. Banyak juga yang anak-anak Tuhan yang mengatakan, wah kalau aku dekat Tuhan seperti Paulus, aku nggak jadi orang Kristen.
Saya mau katakan hari ini anak Tuhan itu bukan kebal penyakit. Paulus hidupnya disiksa penuh dengan sakit, disiksa, difitnah, dicobai. Saudara perhatikan baik-baik, tubuh jasmani kita itu pasti akan semakin lama semakin merosot. Tapi tubuh batinia kita, manusia batinia kita akan semakin menaik dan menaik. Itulah yang seharusnya terjadi. Dan kalau saudara perhatikan, tubuh batinia kita, tubuh jasmania kita makin merosot, makin ke bawah, makin merosot. Yang ini makin naik. Sehingga kalau kita perhatikan baik-baik itu seakan-akan kita dirobek. Robek naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Dan setiap kali kita mengalami pergumulan itu seakan-akan kita dirobek. Dan sampai seberapa tahan kita dirobek. Saudara yang terkasih, semakin sobek kita, maka kita akan menjadi Kristen yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita gak mau disobek, kita gak mau manusia batinia kita makin naik dan manusia ini makin merosot, manusia jasmania kita, maka kita gak akan punya kesempatan untuk menjadi Kristen-Kristen yang murni adanya. Jangan kau pikir kalau Tuhan itu tidak sayang kepada kita, maka seakan-akan kita dicambuk, kita dihajar, kita diberi penderitaan, kita diberi sakit penyakit, maka kita katakan Tuhan gak sayang sama kita. Seluruh kehidupan kita serahkan sama Tuhan, tapi begitu adanya. Tapi hati-hati saudara, yang paling mengerikan adalah kalau seakan-akan kelihatan Tuhan sayang, tapi engkau berbuat tidak benar, engkau berbuat korupsi, engkau berbuat hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan membiarkan. Itu yang paling mengerikan saudara. Dan saudara katakan itu Tuhan sayang. Karena seakan-akan kau diberkati oleh Tuhan. No way. Itulah yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia. Ketika Paulus dihantam, dikocok oleh iblis, maka Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan buka pintu lebar-lebar. Waktu Ayub dicobai, waktu Paulus dicobai, dia buka pintu lebar-lebar kepada iblis supaya dicobai. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Bukan karena Tuhan ingin menghancurkan Paulus, ingin menghancurkan Ayub, ingin menghancurkan Abraham dan tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi Tuhan membuka lebar itu untuk mencobai dan mengupgrade iman Paulus. Mengupgrade iman daripada hamba-hamba Tuhan. Saudara, ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, kata Paulus, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sebayangkan saudara, 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan. Paulus memohon kepada Tuhan. Mungkin doanya gak 3 kali saudara. Dalam satu mungkin doanya sudah 100 kali, 1000 kali. Yang kedua mungkin sudah 1000 kali. Dan terakhir dia berdoa terus. Ini adalah simbolik tentang puncak penderitaan sakitnya Paulus. Secara penderitaan maupun sakit penyakit yang kita tidak tahu. Karena banyak interpretasi dari itu. Tapi Tuhan tetap katakan, no Paulus, tidak Paulus. Engkau tetap, duri dalam dagingmu tetap ada. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus enggak sembuh, tapi Paulus bukan tipe orang cengeng. Paulus sebelumnya adalah pemimpin yang luar biasa, pemimpin agama yang paling top. Paulus punya masa depan yang luar biasa cerah, dari kecukupan sampai kemiskinan. Dan seringkali Paulus saudara di dalam pelayanan dia membuat tenda. Dia membuat tenda sejenak untuk apa? Berjualan. Dan habis itu dia pergi lagi melayani, begitu seterusnya. Tenda, dia masang tenda. Itu seperti sekarang kalau kita masang tenda di jalanan. Itu bukan bisnis yang terhormat. Bayangkan seorang hamba Tuhan top, dia punya bisnis kelas bawah. Itulah pengorbanan berat yang Paulus lakukan untuk Tuhan. Dan itu hanya uang untuk perjalanan.
Dia rela untuk dihina, dia rela untuk dipojokkan, dia rela untuk dianggap orang-orang kelas bawah. Dan luar biasa saudara, Paulus dicobai dalam segala hal. Sampai 3 kali Paulus menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kenapa Paulus sampai menjerit? Saya mau tanya, Paulus orang yang tahan banting gak? Rasul yang tahan banting? Ya. Paulus hebat, dia terkatung-katung di laut, dia di mana-mana dia dicobai, di mana-mana dimasukkan ke penjara, dihajar, dihina. Dia orang yang hebat, dia orang yang kuat, dia orang yang tangguh. Tapi Paulus berteriak, kenapa? Karena dia sudah tidak tahan akan sakitnya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan jawab apa? Tidak, Paulus. Tuhan tolong. Tidak. Sekali lagi, Tuhan tolong. Tidak. Saudara, apakah Paulus menjadi murtad? Apakah Paulus mundur dari Tuhan? Jawabannya tidak. Dan Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, nah ini saudara yang penting, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus bukan orang yang kurang iman. Bukan berarti orang yang hebat iman, berdoa sakitnya disembuhkan, masalahnya diselesaikan. Itu bukan iman. Kalau kita berdoa langsung dikabulkan. Tapi itu adalah pemaksaan terhadap kehendak manusia pribadi kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan apakah kita tidak beriman? Kalau sakit penyakit kita, mungkin kita punya kanker, mungkin kita punya sakit mah, sakit liver, sakit yang lain-lain. Dan Tuhan katakan tidak disembuhkan. Apakah itu berarti kita tidak beriman? Hanya penjahat yang mengatakan seseorang tidak beriman ketika sakitnya tidak disembuhkan. Itu penjahat kelas rohani. Itu hanya penjahat yang mengatakan hal seperti demikian. Saudara, berarti kalau kita tidak dikabulkan, kita tidak beriman. Kalau kita tidak minta tidak diberikan oleh Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak kita, itu berarti kita tidak beriman. Tuhan juga, Yesus saja ketika dia berdoa, waktu dia terakhir kali di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, hari-hari ini kalau kita melihat virus COVID-19 ini luar biasa membabi buta, luar biasa menghajar seluruh umat manusia. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Around the world, seluruh dunia mengalami. Seluruh hamba Tuhan berteriak. Semua agama berteriak. Semua hamba-hamba Tuhan top dari Kristen, Katolik, semua berdoa. Tuhan tolong. Tuhan bilang tidak. Tuhan tolong agar COVID ini berlalu. Tidak. Tuhan ini gimana Tuhan nanti semua orang akan tertular dengan COVID. Bagaimana ini kalau semua umat mati? Tuhan tetap jawab tidak. Tuhan inginkan di dalam kelemahan kita semua kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan bilang cukuplah kasih karunia ini bagimu. Saudara ingin merasakan kuasa Tuhan? Halo? Kalau saudara ingin merasakan kuasa Tuhan, maka siap-siaplah saudara menjadi lemah. Entah sakit, entah miskin, ada yang mau? Bukan kita merasakan kuasa Tuhan lalu kita waduh hebat. Kita bisa mengusir setan, kita bisa tongkingin orang sakit menjadi sembuh, orang mati dibangkitkan. No. Kuasa Tuhan ketika kita menjadi lemah, sakit, maka kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna. Satu ketika ada seorang konglomerat, saya nggak sebut di Indonesia atau di mana. Dia menjadi salah hidupnya, merasa bersalah. Dan akhirnya terakhir dia hidup, dia bilang dia ingin menyumbangkan hartanya bagi semua orang. Dia sumbang kiri, sumbang kanan, sumbang kiri, sumbang kanan. Dengan harapan hartanya yang dia peroleh dengan tidak baik, tidak benar, dia berharap
dia akan masuk surga karena sudah menyumbangkan hartanya. Dan itu sebenarnya tidak benar. Kenapa saudara? Itu seakan-akan kita menyogok Tuhan untuk membuat jalan ke surga. Tapi yang benar adalah hiduplah tulus di hadapan Tuhan. Apapun yang engkau berikan tulus di hadapan Tuhan tanpa ada motivasi apapun yang diinginkan. Saya ingin katakan, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. We are nothing, God is everything. Penderitaan adalah guru yang paling baik. Dan ayat yang terakhir, 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Amin. Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Karena Kristus. Jadi bukan oleh karena kita menderita, oleh karena kita tidak merawat tubuh kita menjadi sakit. Tapi kita rela, Paulus rela di dalam kelemahannya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Saudara, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa artinya ini? Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang jalan mulus. Tapi kadang-kadang jalan berlobang dan lobangnya dalam sekali. Kadang-kadang kita terbanting oleh situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita naik mengalami keenakan dan kebaikan Tuhan. Mengalami kemakmuran. Tapi kadang-kadang Tuhan mau membanting kita. Berbahagialah kalau suatu saat saudara lagi enak-enak dibanting oleh Tuhan. Ada amin? Dunia sementara sedang berjalan enak. Yang kaya enak. Semua sedang enak. Tiba-tiba turun virus COVID-19. Semua merasa seakan-akan dibanting. Das turun. Terjadi resesi ekonomi seluruh dunia. Indonesia pun mengalami. Saudara, ketidakberdayaan kita inilah, di sanalah Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ini memang sesuatu hal yang paradoks. Kita ingin dekat, akrab dengan Tuhan. Tapi kita harus ada di jalan penderitaan. Di jalan yang berat. Padahal kita benci penderitaan. Saya yakin dan percaya. Tuhan izinkan virus COVID-19 ini ada di dalam dunia. Karena dia mau kita tidak berdaya. Dan disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Paradoks. Dia ingin kita semakin akrab dengan Tuhan. Tetapi dengan akrab dengan Tuhan bukan berarti semua virus dihajar. Semua virus dimatikan oleh Tuhan. No. Virus tetap ada. Penderitaan tetap ada. Kita berjalan bersama dengan Tuhan seiringan dengan penderitaan. Paradoks. Kita ingin dekat dengan Tuhan? Ya. Kita ingin masuk surga? Ya. Ada harga yang harus dibayar. Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Tuhan. Ingat, hari ini kalau ada masalah yang berat, Tuhan sedang berbicara dengan kita. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, inilah aku. Aku mau menikmati hari-hari yang susah di dalam hidupku. Dan aku yakin dan percaya tidak ada satupun yang salah tentang hidup ini. Tidak ada satupun yang salah dari Tuhan. Mulai hari ini saudara, berjuanglah, belajarlah menikmati penderitaan. Belajarlah menikmati luka, penderitaan, aniaya, virus COVID. Karena Kristus ada dalam kita. Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Memang sakit, memang tidak enak. Tapi dia berkata pada jemaat di Filipi, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang harus kita proklamirkan terhadap siapapun. Pikirkan hidupmu untuk Tuhan sehingga kita berlomba-lomba dekat kepada Tuhan, melayani Tuhan. Jadilah orang Kristen
yang selalu menikmati salib Kristus. Ya Tuhanku, di kelemahanku makin kulihat kekuatan-Mu. Jadikan aku laskar Kristus dan berjuang sampai bertemu Engkau di kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang lemah namun dimampukan. Biarlah Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu membuat seluruh umat-Mu yang ada di GBI Aberta maupun yang sedang menyaksikan khotbah hari ini. Biarlah mereka boleh semakin dikuatkan dalam masa yang sukar ini. Biarlah mereka boleh mengerti tentang rencana Tuhan bagi kehidupan manusia. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru bagi seluruh umat-Mu. Walaupun hari-hari ini adalah hari yang berat, ada virus COVID yang berdampingan hidup dengan kita. Itu tandanya kita lemah, kita tidak berdaya. Tapi di dalam kelemahan dan tidak keberdayaan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Biarlah kita terus berjuang. Tuhan, izinkan kami terus berjuang untuk kerajaan-Mu. Dan layakan kami semua sehingga kami boleh terus menderita bersama dengan Kristus dan bersuka cita bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa disampaikan. Biar kiranya firman Tuhan pada hari ini belum menjadi kekuatan kita, jadi bekal kita dalam menjalani hidup hari-hari ke depan yang sedang sulit-sulitnya. Kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, mari saudara, kita mau usaikan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih ya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau berdoa syafaat untuk seluruh umat Tuhan yang ada di gereja di tempat ini maupun saudara terkasih yang menyaksikan ibadah online ini. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan sehingga kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat kebenaran-Mu. Bapa yang baik, kiranya kebenaran-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami semakin kuat walaupun kami lemah. Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini, Jemaat GBI Aberta Ministry. Kiranya Tuhan seluruh umat-Mu yang hari ini menonton, yang hari ini menikmati firman Tuhan, mereka boleh diberikan kekuatan yang selalu baru oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kehidupan mereka, maka mereka boleh semakin dikuatkan dalam penderitaan apapun, dalam pencobaan, dalam pergumulan hidup, dalam resesi di dunia yang berat ini. Tolonglah Tuhan, seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan berikan kekuatan yang selalu baru, sehingga mereka boleh kuat tetap tegar di dalam kelemahan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Berkati seluruh usaha mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati pendidikan bahkan pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan kiranya ada jemaat kami yang sedang sakit. Kami tidak tahu mereka mempunyai sakit apapun Tuhan, tapi kami berdoa kiranya Tuhan menjamah Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka. Khususnya mungkin ada jemaat kami yang sedang menderita penyakit kanker Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga Tuhan memulihkan Tuhan. Saudara kami Ibu Evi Tuhan yang sedang terbaring lemah di rumah sakit saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan membimbing Tuhan, memberikan kekuatan dan bahkan memberikan keringanan atas penyakitnya. Sembuhkan Tuhan jikalau itu merupakan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami yang jadi. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Kau juga sembuhkan, Kau berikan kekuatan untuk mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di seluruh dunia Tuhan. Di Indonesia, Jakarta dan sekitarnya. Tuhan tolong agar kami semua kuat menghadapi virus COVID ini, kuat menghadapi resesi ekonomi yang berat. Kami tetap yakin dan percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan kami akan menikmati hari-hari yang berat. Kami akan menikmati kebaikan Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Betapa indahnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan lupa juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh para pemimpin, presiden, wakil presiden sampai ke para menteri di seluruh dunia. Biarlah mereka bersatu padu, bahkan di dalam PBB mereka bersatu padu untuk dapat mengatasi virus COVID-19 ini. Dan biarlah itu semua bukan kesombongan mereka, bukan kehebatan mereka, bukan kehebatan teknologi, bukan kehebatan vaksin. Tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan dan kehebatan Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin lemah dan Tuhan, kuasa Tuhan boleh turun atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Terakhir kami akan berdoa untuk seluruh tim yang sudah melayani ibadah online ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, worship leader, singers, para pemain musik, dan seluruh yang sudah berkontribusi di dalam melaksanakan ibadah online ini. Dan apapun yang mereka lakukan biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan bimbinglah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebelum kami tinggalkan ibadah dan rumah Tuhan ini, kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami,
Dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.